Hai semuanya, gua Mista Dan gua Boy di sini. Selamat datang di channel Putih Batang. Channelnya anak muda yang suka menantang. Wehehe. Oke Boy, udah lama kita nggak bahas game nih. Saatnya kita bahas game lagi kali ya. Yup, betul banget Mister. Walaupun game yang akan kita bahas ini udah pernah kita bahas sih, yaitu The Warrior. Bagi kamu-kamu yang lahir dan besar dengan game Mobile Legends atau FF yang mainnya di rumah aja tinggal rebahan, tanpa pernah merasakan bagaimana main game harus ke rental PS, harus antri untuk main. Dan yang nyebelin kalau lu udah capek-capek ngantri tapi orang yang lu tungguin malah nambah waktu. Shit. Tapi tenang, yang akan kita bahas bukan tentang alur cerita dari gamenya ya, melainkan analisis kita mengenai kenapa The Warrior sangat solid dan hampir tanpa pengkhianat. Ya udah langsung aja kita ceritakan. Gas, boy. Oke nih, Mista. Kira-kira apa sih alasan The Warriors? Kok anggotanya tuh solid dan loyal ya? Gue juga baru kepikiran nih. Nah, untuk memahami ini, kita harus bahas dari akarnya dulu nih Boy. Tepatnya awal mula The Warriors terbentuk. Lu inget gak sih Boy, kalau founder awal The Warriors itu dulunya adalah member dari geng Destroyers. Wah, jelas inget dong Mista. Ada Cleon, Vermin, Swan, dan juga Cowboy. Iya betul. Buat yang belum tahu kalau Swan dan Cowboy juga ex-member Destroyer, coba mainin lagi deh misi flashbacknya Swan ya. Mainin sendiri dan kamu akan ngerti. Asik. Oke, lanjut. Nah, Cleon, Vermin, Swan, dan Cowboy itu member awal banget dari The Warriors. Mereka punya rasa senasib dan histori yang sama di Destroyer dulu, khususnya Cleon dan Vermin, yang mana mereka mengalami pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin mereka pada saat itu. Oh iya, gue inget nih. Terus Swan sama Cowboy itu kalau nggak salah keluar duluan kan dari Destroyer sebelum Cleon dan Vermin. Betul Boy, itu pun karena Swan ngelihat Destroyer ini makin hari visinya makin gak jelas. Mereka cuma ngembangin bisnis haram mereka, dan membernya kerjaannya cuma mabok-mabokan aja. Ditambah lagi anggotanya nggak punya loyalitas sama sekali. Yap, betul. Mereka tuh sama-sama ngalamin rasanya berada di satu circle yang toksik, bahkan gila. Karena di Destroyer, mereka nggak segan melenyapkan sesama membernya, cuma karena rasa iri dan juga parno loh. Wah, gila sih ini. Nah, didasari sama kesamaan nasib dan histori yang mereka jalanin, bikin mereka kayak keluarga dibandingkan sebatas geng, khususnya untuk founder awal ya. Ibaratnya karena akarnya ini kuat, bisa jadi kekuatan yang tangguh ya Mista, buat bikin dasar geng yang solid juga. Betul Boy, mereka nggak cuma dibentuk atas dasar visi yang sama, tapi juga histori yang sama-sama mereka alami. Itu juga yang memotivasi mereka bikin The Warrior supaya nggak kayak geng mereka yang dulu, yaitu Destroyer. Oke, selanjutnya kita bahas leadernya nih Mista, alias pemimpinnya The Warriors. Betul, yang kita ketahui The Warriors itu punya pemimpin yang karismatik banget, Cleon dan juga Swan. Oke, pertama-tama bahas Cleon dulu aja nih Mista. Cleon ini merupakan pemimpin pertama sekaligus perintis, anjay perintis, dari geng The Warriors. Menurut gua, Cleon ini the real leader sih Mista. Karena dia tuh nggak cuma ngumpulin orang terus bikin geng, tapi dia bisa membangun loyalitas untuk sesama member The Warriors. Terus si Cleon ini bukan tipe pemimpin yang bosi, yang kerjaannya tuh cuma nyuruh-nyuruh doang gitu Mista. Dia bener-bener punya visi dan mikirin caranya supaya The Warriors tuh jadi geng yang besar. Yap, betul Boy. Dan juga Cleon ini karakter yang paket lengkap banget sih Boy. Dia ini bisa tenang dan sangat strategis, tapi soal bertarung dia juga bisa sangat-sangat beringas. Gak ada yang bisa ngeremehin The Warriors. Meskipun The Warriors di bawah kepemimpinannya masih menjadi geng yang belum terkenal. Cleon punya visi yang jelas dan prinsip yang tegas. Ini membuat member yang lain menaruh respect yang sangat tinggi ke Cleon. Terus ada juga Swan, penerusnya Cleon yang menurut gue Sigma nih orang. Swan ini tipe pemimpin silent leader, punya prinsip yang kuat,
Kalau Cleon adalah perintis, maka Swan adalah Pewaris. bukan, sayangnya. Swan ini lebih dari pewaris, lebih tepatnya penyelamat. Maksudnya gimana tuh Mister? Swan itu pemimpin yang menggantikan Cleon setelah Cleon pindah alam karena dipijit berjamaah sama geng The Reefs. Anjay, dipijit sama pindah alam. Nah, kalau bukan karena kepemimpinan Swan yang tenang dan penuh strategi, kayaknya The Warriors udah bubar dan nggak tahu gimana nasibnya pas mereka jadi buronan karena difitnah. Betul banget. Cleon sama Swan tuh sebetulnya cara memimpinnya nggak beda jauh. Cuma kalau dari segi karakter, Swan ini benar-benar terkendali dan full control banget. Dia bisa tetap tenang dan ambil keputusan terbaik di saat situasi darurat. Itu juga yang dilihat Cleon dari Swan. Makanya Cleon nunjuk Swan buat gantiin posisinya sebagai leader kalau terjadi apa-apa sama dirinya. Potensinya udah kelihatan karena dulu mereka sama-sama letnan di Destroyer. Soal karismatik, Swan nggak kalah. Dia nggak butuh banyak kata-kata untuk bikin member lain pada segan. Nah, ketika Cleon ambyar di pertemuan besar, Swan langsung ambil alih kepemimpinan. Ya, walaupun ada sedikit cekcok dengan Ajax sih. Tapi uniknya, Ajax yang beringas sekalipun akhirnya tuh nurut sama keputusan bersama. Kenapa begitu? Di samping karena itu merupakan keputusan Cleon selaku pemimpin sebelumnya, alasan lain karena Swan emang udah dihormati sebagai taktikus dingin. Kebalikan dari Ajax yang emosian. Transisi kepemimpinan yang mulus inilah yang bikin mereka nggak pecah di tengah jalan. Intinya, baik Cleon ataupun Swan, mereka pemimpin karismatik yang bisa menyatukan dan membawa geng The Warriors untuk tetap solid dan loyal satu sama lain. Masuk The Warriors itu nggak mudah, setara dengan masuk Akmil atau ujian PNS. Kenapa bisa begitu, Mister? Karena kalau lu nggak boy, tiap anggota yang masuk The Warriors itu nggak cuma asal daftar kayak daftar ekskul. Tiap-tiap dari mereka harus ngebuktiin kemampuan yang mereka punya dulu. Dan ini pun menjadi tes bagi tiap anggotanya. Kayak Ajax dan Snow yang harus dikeroyok rame-rame, Cochise yang harus ngalahin bos di wilayah asalnya, Fox yang harus jadi mata-mata, juga Rembrandt yang harus ngebuktiin nyalinya. Nah, ritual seleksi kayak gini tuh bikin The Warriors yakin kalau yang masuk geng mereka itu bukan cuma orang numpang nama, tapi siap mati bareng. Orang yang udah ngelewatin uji loyalitas pasti lebih susah buat berkhianat. Dan yap, terbukti nggak ada di antara mereka yang punya niatan buat mengkhianati satu sama lain. Di dunia jalanan, lo nggak bisa hidup sendirian. The Warriors ngerti banget hal ini. Swan butuh otot Ajax. Ajax butuh mata-mata kayak Fox. Semua butuh Rembrandt buat ninggalin tanda supaya nama geng mereka jadi tetap eksis. Bahkan, anggota yang kelihatannya cupu sekalipun punya peran loh. Betul, sistem kayak gini bikin setiap orang tahu kalau satu orang yang cabut atau berkhianat, semuanya bakal hancur. Masing-masing dari member itu punya peran yang jelas dan sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Punya otot dan otak serta leadership jadi pemimpin. Punya otot kuat jadi petarung. Punya jaringan informan jadi mata-mata. Dan punya skill seni yang mumpuni jadi brandingnya geng ini supaya tetap eksis. Mereka saling mengisi perannya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Dan mereka siap untuk saling membackup apabila ada member lain yang kemampuannya nggak maksimal. Ini terlihat di beberapa misi yang bisa kalian mainkan. Lo pernah mikir gak sih boy, gimana caranya The Warriors itu bisa bertahan hidup? Atau dari mana sih mereka dapat duit? Ya juga ya. Gak mungkin dong tiap anggotanya ditarikin uang kas. Dikiranya kelas kali ya. Ada. Nah, kalau lu amati, pendapatan The Warriors itu datang dari beberapa sumber. Selain dari mencuri, malak, dan menjarah rumah Sahroni, mereka juga menjalankan bisnis keamanan alias premanisme. Juga sedikit dari perizinan transaksi jual beli narkoboy dan senjata di wilayah mereka. Nah, terus apa hubungannya sama rumah Sahroni? Nah, terus apa hubungannya Mister sama solid dan loyalitas antar membernya? Nah, ini salah satu faktor juga boy. Beda sama film-film mafia yang rebutan miliaran, duit Warriors kecil-kecilan aja.
rampok receh, premanisme, jualan kecil-kecilan. Artinya, nggak ada big jackpot yang bikin orang tergoda buat berkhianat. Kenikmatan bertahan hidup bareng jauh lebih besar daripada duit haram yang bikin mati cepet. Oh ya juga ya. Masuk akal juga. Lu inget kan boy, ketika The Warriors jadi buronan sekota New York karena difitnah membunuh Cyrus, terus mereka harus melalui malam yang panjang untuk pulang ke Coney Island. Wah, jelas inget banget dong. Ini kan yang jadi cerita utama dari film dan juga gamenya, Mister. Yap, betul boy. Perjalanan pulang sehabis pertemuan besar itu bukan sekedar kabur. Itu semacam bagian dari ujian hidup. Mereka dikejar polisi, dikejar geng musuh, ada yang ketangkep, ada yang hampir mati, bahkan ada yang beneran mati. Tapi semua rintangan itu justru bikin ikatan mereka makin kuat. Kayak baja yang ditempa api. Semakin diuji, semakin keras. Dan pengkhianatan mustahil lahir dari ujian yang bareng kayak gini. Itu dia alasan kenapa The Warriors sangat solid dan hampir tanpa ada drama pengkhianatan. Wah, gila sih. Untuk bikin geng kayak The Warriors tuh sulit banget jujur. Ya, terbukti solid itu emang sulit boy. Tapi The Warriors bisa ngebuktiin bahwa loyalitas mereka melebihi hubungan keluarga, tapi dibentuk dari perjuangan bersama. Anjay, sodap nih. Yap, mungkin segitu dulu dari kita. Kita petai-petai. Arigatou gozaimasu. Salam dari Gemas. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the